Waduh, Nabi dua-duanya yang dinaikkan sama si Sadeli. Yang satu Nabi Edi, yang kedua Nabi Luga. Lanjutlah. Pertarungan nabi nih, pertarungan nabi antar denom nih. Apa kek? Tapi Luga nggak lolos karena dia nggak sanggup jadikan Yesus RT. Harus jadi raja. Iya. Aja lo sih. Laru mesti tampin je mulai pekan kamen je. Apa nu kana? Apa nu kana? Anjo raja di atas raja. Ngapa nak kul deh? Anjari RT nak kul ngapa nak kul jadi raja? Ce pemari. Nyogok ki. Dengan kuasa apa para nabi membuat mujizat? Silakan dijawab. Kalau emang pinter silakan dijawab. Serapim. Kerubim. Dengan kuasa apa para nabi membuat mujizat? Silakan dijawab. Kerubim. Dengan kuasa roh. Kekuatan. Apa? Tuhannya Yesus. Kekuatan. Dengan kuasa Tuhannya. Dengan kuasa apa? Dengan kuasa roh. Tumben udah setengah murtad nih si Juma nih. Udah Iya dong, itu kan roh itu kan spirit. Spirit Tuhan ada kemajuan. yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sepanjang hari saya itu nyiksa-nyiksa orang-orang Islam berdebat sampai saya capek. Sampai ada yang terima Yesus, ada yang bertobat tadi orang Islam, nggak perlu gue sebutin namanya lah. Bohong kali. Bang, gue percaya bang. Iya benar, gue nggak bohong. Tadi di room siapa ya? Room rest. Gue percaya bang sekarang nggak. Puji Tuhan. Terus gini. Percaya. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Silakan dijawab. Dan kuasa dari Allah diberi Salah. roh. Makanya dia Salah. diberi roh dari malaikat, diberi kekuatan, dicas dia. Salah. Malaikat itu roh. Dari kuasa Salah. Tuhan Yesus. Salah semua jawabannya. Gimana mau? Kalau Bang Edi apa, dari kuasa apa Bang Edi? Kuasa dari Tuhannya Yesus. Oke, kita ngomongin Kristen progresif dulu lah, biar nggak terlalu tegang. Kasihan juga saya siksa Jangan malam-malam. Kita ngomong loncat-loncat Kristen temanya. progresif. Itu aja dulu, selesaikan. Itu Oh benar. Bang Edi udah jawab. Serius ya? Oke. Oke serius, silakan. Kalau emang kuat sih, silakan dijawab. Luga, dadamu terasa sesak Luga. Sendi-sendimu terasa linu. Rasakan penyakit tua yang menyerang dirimu Luga. Gimana penyakit tua gue dapat ngobrol? Rasakan itu Luga. Silakan dijawab. Luga bernapas jawab, Bang Edi. angik-angikan. Gitu. Luga nggak bisa Tadi Bang Edi tidur sudah jawab, terlentang. kekuatan dari Bapak katanya. Kekuatan dari Tuhannya Yesus. Nah, Salah. Salah jawaban. Jadi kita Hajar Bang mesti Edi. Hajar Bang Edi. Jadi kita mesti memposisikan seperti cara berpikir saudara Islam bahwa Yesus itu manusia. Jadi Yesus punya Tuhan, gitu loh Bang Luga. Salah. Bukan gitu cara salah. Yang penting orang tahu cara berpikirku, gitu. Nggak apa-apa. Ya udah. Yang penting kau udah curhat. Sekarang silakan Muslim jawab. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? kuasa dari Tuhannya. Salah. Ikan goreng. Salah juga. Dari Paulus. Salah. Mamanya. Gimana mau pintar wajar lah. Asi ibunya. Kenapa sih Kores kalau ngomong teriak? Kores. Ini kan kuis, harus semangat. Asinya Bunda Maria. Dari Maria Magdalena. Salah. Enggak juga ya? Salah. Udah. Jadi gini ya. SKRT dari pemerintah. Oh, Dari Baldebul. inilah akibat kebanyakan ngocok. Jadi gini saya jawab. Saya kasih tahu kronologinya ya, biar pada pintar ya.
Semua ambil bolpen ya, catat ya, biar nanti aku nggak berulang kali ngajarin lagi, karena aku juga kan capek juga ngajarin. Jadi gini. Apain kau didengar? Saya tanya saja pertanyaanku, Luga. Menurut kau iblis itu pahlawan atau dia Bukan itu yang saya tanya. Saya nggak mau ganti tema dulu, fokus di satu tema. Saya nggak apaan mau. tema? Jadi gini, ketika Tema Yesus berdoa, sebentar dulu Ibu. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa untuk minta Lazarus dibangkitkan, tentu memang yang menentukan itu Bapa. Yang menentukan Lazarus sembuh itu Bapa, kalau itu benar. Mantap. Gitu kan. Yesus juga tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, itu juga benar. Mantap, mantap, mantap. Tetapi ada satu poin yang kalian tidak kuasain, sehingga inilah yang menyebabkan kalian digoreng di neraka. Apa poin itu? Gini, Fred. Point blank. ketika Yesus berdoa kepada Bapa, lalu Bapa itu mengutus Roh Kudus, ya, mengutus Roh Kudus. Yang membangkitkan Lazarus itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus itu. Gitu. Jadi Roh Kudus Mesias. selama ini kan kita berpikir, maka Bapa membangkitkan Lazarus, bukan kayak gitu kronologinya, Bang Juma. Salah itu kronologinya. Jadi kronologinya itu harus tepat supaya kita dapat hadiah. Kalau nggak tepat, yang ada cuma digoreng doang di neraka gitu ya. Jadi saya ulangin ya. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, maka Bapa mengizinkan, Bapa menentukan bahwa Lazarus harus dibangkitkan. Nah, tetapi Bapa membangkitkan Lazarus itu caranya bukan Bapa sendiri yang membangkitkan. Dia mengutus sosok yang namanya Roh Kudus, dan Roh Kudus ini juga tidak menerima kuasa dari Bapa. Kuasa itu sudah ada di dalam diri Roh Kudus itu. Jadi Bapa ini sebenarnya nggak punya kuasa. Burung merpati. Jadi sebentar, sabar. Jadi di dalam diri Bapa ini tidak ada kuasa, karena Bapa sendiri memakai kuasa itu kuasanya Roh Kudus yang dipakai sama dia untuk. Kalau Bapak Bapaknya nggak ada minjam. kuasa, kenapa Yesus berdoa kepada Bapak? Ngapain? Langsung aja ke Roh Kudus. Ini pertanyaan bagus ini. Mantep ya, kores lo. Ada kemajuan tuh dia. Agak mulai pintar dia semenjak kopdar sama gue, kayaknya ada apanya tuh otaknya, pertumbuhan sel otak itu udah ada kemajuan loh, Res. Karena gue sangat mengerti kebutuhan Lailuga. Obat asam urat, ikan goreng. Lanjut. Ada kemajuan. Jadi gini, Res. Pertanyaan lo kan, kalau memang Roh Kudus yang membangkitkan Lazarus, kenapa nggak Yesus berdoa kepada Roh Kudus? Itu adalah pertanyaan. Kenapa Yesus harus berdoa kepada Bapa? Karena Roh Kudus, karena Bapa itu lebih pintar daripada Roh Kudus. Dia lebih cerdas. Dia Lebih cerdas dari yang punya kuasa, gitu maksudnya. Yes, dia lebih cerdas. Jadi makanya karena Bapak itu lebih cerdas dari Roh Kudus, makanya dia tunduk. Tetapi secara kuasa Bapak itu tidak punya kuasa di dalam dirinya. Yang ada kuasa itu adalah Roh Kudus. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, Roh Kudus inilah yang membangkitkan orang mati. Roh Kudus juga yang memberikan Adam dan Hawa nafas kehidupan. Jadi yang memberikan nafas kehidupan itu kepada kepada Adam itu bukan Bapa, itu Roh Kudus. Jadi Bapa itu hanya merancang, menggambar, lalu Roh Kudus lah yang memberikan nafas kehidupan. Makanya disebut Roh lah yang memberikan hidup. Yesus berkata Yohanes 3:5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan Roh, dia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Gitu. Jadi kronologinya ini harus jelas. Jadi Roh Kudus itu air. Sampai di sini ya, Bro. Air itu apa? Air itu kan lambang kehidupan. Makanya Roh Kudus itu dilambangkan air, karena dia Air. memberi hidup. Dan dia perempuan kan? Udah berubah ya. Nah, ini pertanyaan. Perempuan. Udah berubah. Pernah bilang perempuan. Roh Kudus itu perempuan. Gini. Air.
berubah-ubah. sebentar. Akan saya kasih tahu lagi yang lebih ekstrim. Roh Kudus itu adalah ibu dari segala yang hidup. Ibu dari segala yang hidup. Kan perempuan kan? Iya. Nah, jadi bapak itu Iya. laki-laki, Loh. Roh Kudus perempuan, ibunya. Betul. Yesus Betul. anaknya. Betul sekali. Betul Kenapa sekali. Yesus kalau Roh Kudus yang perempuan, kenapa Yesus yang mengandung Yesus itu bapak? Kenapa? Kan dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus. Oh, benar juga ya. Benar juga loh. Res. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Uni Rifa pernah mengalami hamil gak sih? Pernah. Pernah kan? Ketika ada janin di dalam rahim yang memberikan hidup, Hilang suaranya. Aduh, pertanyaan bagus, sinyal lu nggak bagus lah. Iya. gini, yang memberikan hidup kepada janin yang ada di dalam rahim itu adalah seorang ibu. Makanya dia dikatakan seorang penghibur dan penolong. Dan dialah yang memberikan hidup. Nah, makanya roh kehidupan. Namanya juga roh. Betul lah, betul juga loh Bang Roh Yoga. itu kan Enggak, betul dia loh. Coba lihat di kitab Kejadian, wanita itu diciptakan untuk menjadi penolong. Wah, keren Bang Luga nih. Beneran nabi dia ini loh. Emang Iya betul, makanya tadi saya bilang ada orang Islam di komennya Area dia bilang gini, Bang Luka, gue baru baru gue dengar dari lo Bang, dan menurut gue benar Bang, karena namanya roh dan aku, Bang. kehidupan itu memang Inilah yang Gini aku loh, tunggu-tunggu yang loh Bang. Jarang loh Bang orang Kristen yang memuji-muji perempuan loh Bang. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada Tuhan versi wanita, wah ini aku sebagai wanita luar biasa, tersekima aku, serius. Lanjut. makanya gini Uniripa berantem di Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Betul Berarti lagi dia laki-laki ini. gambarnya siapa? Gambaran dari Iya, Bapa. benar. Lah pertanyaannya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus. Nah ini Roh Kudus perempuan ini ternyata gue udah dapat videonya. Itu perdebatan antara Esra Soru dengan tahun 2007. Itu ada videonya. Baru kemarin gue dapat. Jadi siapa yang bilang Setelah Roh Kudus gue perempuan? nonton Esra Soru atau videonya siapa? Andrea Samudra, pendeta Andrea Samudra itu pendeta karismatik. Nah, Wah. ternyata pendeta Andrea Samudra ini dia juga mendapatkan peneguhan juga dari salah satu misionaris dari Amerika. Waduh. Nah, jadi artinya begini. Jadi memang ke dunia melalui gereja karismatik. Tapi kalau Protestan kan tahu sendiri kan gereja mandul nggak ngerti apa-apa lah, tinggal aja. Apa jangan-jangan aku nabi nggak, Bang Luga? Aku nabi, Bang Luga. Bang Luga, kayaknya aku nabi orang Kristen lah, Bang. Soalnya aku merasa kalau aku penuh dengan Roh Kudus, Bang. Kira-kira menurut Bang Luga gimana? Iya, makanya nanti saya doain. Pokoknya nanti saya doain, saya tumpang tangan, baru nanti bisa kamu penuh Roh Kudus tobat. Jadi kan gini dulu. Jadi, aku jadi nabi? Tadinya kan gua sebentar. Tadinya kan gua agak-agak takut lah ya. Oh, pasti nih itu, maka perdebatan akan terlalu panjang buat lo akan terlalu capek kata Tuhan sama gue. Iya juga ya. Nah setelah gue mengatakan Roh Kudus adalah perempuan, itu sepertinya 70% kekuatan lawan tuh hilang, langsung lemes semuanya. Iya lemes Bang, aku aja lemes loh dengernya loh kalau ada Kalau kita Tuhan lihat versi dari wanita. ciri-cirinya ya. Iya. Nah, Iya, kasihlah ciri-cirinya. loh, kan gue udah bilang kita ini punya ibu yang memberikan kita hidup di muka bumi. Ibu mama kita yang secara fisik itu kan cuma perantara. Ibu yang aslinya itu, makanya Yesus berkata barang siapa dilahirkan dari air dan roh, itulah ibu yang sesungguhnya. Bener juga. Dan ada satu kesaksian. Sebentar. Ada satu kesaksian. Theotokos itu yang mama Tuhan ya, itu ya, Ibu Bunda Maria Theotokos. Bukan Bunda, ini Roh Kudus. Roh Kudus Bunda Rama, ini beda. Beda. Pokoknya Roh Kudus itu perempuan ya guys. Lanjut Bang Luga. Ini keren banget, ini nabi beneran loh. Ya. Nabi Kristen beneran. Lalu kemarin Jonathan Nandar mengundang saya ke komalnya, judusnya apakah Roh Kudus wanita? Oke, saya masukkan. Kenapa Jonathan Nandar lo ngebahas ini? Ya katanya gue denger lo ngomong
Mau dalam bahasa Ibrani memang Roh Kudus itu kodenya memang apa feminim kata Jonathan Nander. Jadi lo percaya? Bener lagi dia. Feminim kodenya. Aduh. Iya bang, kalau Abraham Ben Moses kalau nggak salah ya, Abraham siapa tuh yang suka Yahudi gitu. Dia juga percaya bahwa Roh Kudus itu perempuan. Iya, noun feminim. Nah, terus ada lagi satu kesaksian. Nah iya, ada lagi satu perempuan, seorang nabi, dia dibawa Tuhan ke surga. Kebetulan gue bukunya udah hilang, sayang sekali bukunya. Coba kalau misalnya masih ada bukunya. Bro sama Roh Kudus. Roh Kudus bilang gini, Yahweh itu adalah suamiku. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang berikan suara kepada singa. Waduh. Kata Roh Kudus, akulah mau buku ini sudah gue bahas sekitar 20 tahun yang lalu ya, tahun 2000. Hilang-hilang, Bang Tapi kan Luga gua hilang-hilang. berani Signalnya berbahaya. hilang-hilang. Jadi memang Waduh. Nabi kok gini signalnya ya, miskin amat. dia. Dengar. Roh Kudus adalah istrinya Yahweh ya, guys. Keren. Dia perempuan katanya. Merah sinyalnya itu. Nabi palsu, merah sinyalnya. terus Nabi puasa palsu. itu kan Nabi asli dia, Bunda. Nabi asli orang Kristen loh Iya. dia loh. Dia tahu semua jangan ayat-ayat loh. bilang saya nabi palsu. Iya, Saya ayat-ayat kan semua udah dia ganteng. hafal. Saya kurang Tanya, aku imun. tanya dulu bang, kamu dilantik jadi nabi, siapa yang lantik kamu jadi Dia nabi? langsung ke Siapa? surga, Bunda. Dia langsung diangkat ke Dia nanti surga. rusak ini acara Bunda Rahman ini gimana sih? Orang Kristen masa nggak boleh punya nabi? Biarin aja udah. Ini Nabi Kristen, Bunda. Ini Nabi asli Kristen. Dia tuh udah turun naik ke surga loh. Bunda Rama belum tahu kalau dia udah meniup trompetnya ya. Lanjut bang. Ya lanjutlah nabi kamu, nabi Iya. Kristen. Nah, terus gini, dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus itu perempuan? Ketika Bapa mengutus Roh Kudus, ternyata Bapa itu tidak memberikan kuasa kepada Roh. Pada Ketika saya ingin punya anak, ingin punya sebentar. Terganggu Ketika kita saya loh, Bang. ingin Lagi punya enak kita dengan... anak, tentu saya butuh seorang istri. Betul bang, Sebentar betul. ya. Kalau punya anak butuh Salah istri. satu bukti Roh Kudus adalah perempuan gini. Mm-mm. Bulan yang mengandungkan ibu bukan bapak. Betul. Anak itu Betul, kan lahir betul, dari betul. seorang ibu. Nah ini ada ketika Yesus membuat mujizat, bilang pakai kuasa Roh Kudus, dia nggak bilang pakai kuasa Wah. Bapa. Karena Berarti Bunda Maria itu bukan asli ibunya Yesus ya, ibunya Roh Kudus sebenarnya ya, Bang? Nah, PT anak naik di sini. Iya, jadi begini. Sebentar. Jadi dari sinilah kita Bahwa kau on. tahu kesuksesan seorang Ya, Bunda. pria, seorang Bunda wanita. Nah, Dia Bapak pintar, itu kan Bunda bisa Rahma. Dia nabi keluarkan karena Roh Kudus. Karena Bapak itu membuat mujizat. Sebentar dulu. Bapak itu membuat mujizat itu pakai kuasa Roh Kudus. Matius 12:28. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roh Allah itu seperti Berarti intinya Bapak feminim. Kalau Bapak kan sama namanya Yesus. singa. Ya, Bang. Berarti Bapak sama Yesus ini kekuatannya dari Roh Kudus ya. Artinya di antara ketiga entitas ini Roh Kudus yang paling utama ya, karena dia perempuan, betul? Wah, aku kalau kayak gini suka aku nih. Baru kali ini, aku dari dulu loh. Mana lah orang Kristen yang bisa mengakui perempuan bisa jadi Tuhan? Baru Bang Luga loh. Bang. Contoh Salut, misalnya Bang. gini ya. Contoh misalnya Luga Tambunan. Contoh misalnya gini. Luga Tambunan ini kan seorang laki-laki yang bukan orang kaya, hanya orang biasa, hanya punya motor biasa. Tapi ketika gua menikah dengan Renata yang anak konglomerat, jadi kan gue cuma punya motor satu. Jadi ketika gue menikah, kan kekuatan gue jadi nonjok orang kan lebih enak. Kubrak sekali pukul. Karena bini gue konglomerat. Ya sama. Bapak juga begitu. Bapak itu dia mengerti ide. Kalau bini lu miskin, lebih Itu miskin dari atau perempuan. Ya intinya Bapak butuh kekuatan dari istrinya Roh Kudus ya, Bang?
Bang Luga. Artinya Hilang Bapak lagi. membutuhkan kekuatan istrinya yang ternyata adalah Roh Kudus. Kelvin, berarti yang ada perselingkuhan istri itu bukan Roh Kudus itu, Pin. Coba, Pin. Ayatnya, Pin. Apa tuh? Istriku. Ya itu loh, yang istriku kalian telah ini. Hosea 2:16. Ah, tuh. Gitu gimana cerita? Wah, ini mantap ini. Ternyata teman-teman Bang Luga mengajarkan denominasi baru, yaitu apa? Yahweh memiliki istri namanya Roh Kudus, punya anak Yesus, begitu ya. Lanjut, Bang. Keren nih Bang Luga nih. Gini baru, Bang. Itu Ya. Yahweh sama Roh Kudus bikin Yesus Nah. kapan? Semua di Komal ikut Oon. Keberadaan Yesus kan sebenarnya Yesus itu kan perpaduan dari antara Bapa dan Roh Kudus. Jadi dia memang tidak diciptakan, dia memang kan perpaduan dan emang kan sudah ada kan di dalam diri Bapa dengan Roh Kudus, kan itulah yang menghasilkan cahaya. Jika Bapa dengan Roh Kudus bersatu, itulah yang menghasilkan anak, yaitu cahaya, yaitu firman, perkataan, gitu loh. Nah, jadi memang begini, makanya kan dari cara kerja dan sifat-sifat Roh Kudus Cara bersatunya, Bang, penasaran Aku aku. Cara akan- bersatunya, secara bersatunya Bapak dengan Roh Kudus yang perempuan ini gimana tuh sebentar. cara? Karena Tuhan tolong, ada ayat berkata jangan menghujat Roh Kudus, karena menghujat Roh Kudus itu tidak ada. Iya, cara bersatunya Titik ini ya. perempuan. Kalau kita Roh Kudus sesama ini. manusia, lo Abang. mau hajar laki lo juga nggak masalah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk Iya, yang sensitif benar, ini kita Abang. jangan main-main. Cara Gue bersatunya ngerinya Roh Kudus tiba-tiba lo dengan ketabrak Bapa mobil lagi, menghasilkan jangan main-main. firman. Cara bersatunya itu loh, menghasilkan firman gimana itu? Gimana? Apa secara rohani? Ya, sebentar dulu. Kita nggak perlu ngebahas terlalu jauh. Kita cukup mengenal dulu dasar-dasarnya, karena kan kalian ini kan masih muslim, jadi belum ngerti lah. Jadi sabar dulu, jadi jangan terlalu banyak mikir, ide. Jadi kita fokus dulu sama apa yang saya omongin, supaya kalian juga selamat gitu. Gue ngerinya tiba-tiba ditabrak mobil kan nggak enak, tiba-tiba masuk neraka karena menghujat Roh Kudus. Jadi gini, memang saya melihat ya Bapa mengutus Roh Kudus. Apakah Roh Kudus hambanya? Tidak, karena Roh Kudus itu punya kuasa di dalam dirinya sendiri. Justru Bapa minjem. Bapak minjem. Lah, suara lu udah ada Yesus. Kalau bukan hamba, bukan anak, cuma satu, yaitu istrinya. Sinyal lu jelek, pindah dulu. Jelek banget sinyal lu, putus-putus. Bergeser. Nabi Iya. bergeser lebih. Jadi kita yang antusias tuh jadi kesel gitu loh. Ingin kita lempar kau batu. Batu penjuru. Ingin ku lempar kau batu. Oke ya, gue pindah dikit. Lah, yang digeser dapur deh. Lu nya aja pindah. Ya, gini. Kan kalau Bapa mengutus Nabi kan udah jelas hamba-hambanya. Kalau Bapa mengutus anak, Yesus. Kalau Roh Kudus, apakah dia hamba? Apakah dia anak? Kalau anak udah pasti bukan. Kalau hamba, total itu kuasa dari bosnya. Itu kalau hamba. Misalnya gue nyuruh orang, ya gue yang kasih makan, gue yang gaji, hamba. Tapi kalau Roh Kudus enggak, dia 50-50. Kuasa itu semua dari Roh Kudus, dia dari Bapa, berarti 50-50 ya. Bapa intelektual, Roh Kudus kuasa. Kalau yang 50-50 cuma suami istri, bro. Kita nikah sama dia jelek image-nya. Jaringanmu putus. Betul nggak? Putus jaringanmu. Udah Jelek. diam dulu, muncung kau nenek-nenek jelek. Goblok. Jaringanmu kampret, Kalau dia putus-putus. Diam dulu kau, kau kok diam dulu. Enggak, jaringanmu. Tolong bener, ku kasih tahu jaringanmu putus. Iya, kau diam dulu, gua tahu jaringan lu, diam aja. Orang lagi ngomong juga si manusia goblok ini. Cara nyimaknya gimana, Diam dulu, kampret, kek. botol. Iya, lo sabar tai. Manusia tai, lu sabar dulu di situ. Lu yang tai. Udah juling, tolong Lo. lagi. Udah jelek, goblok lagi.
Udah gendut nenek-nenek lagi lu. Oke. bikin Saya yang ulang bikin ya. juling itu omonganmu asal ngomong, makanya juling matamu. Oh, Iya. kamu didengar di Sama omonganmu. diam dulu. Tanya aja kau ini, jangan halu di sini. Saya tanya kau. Nggak apa-apa di sini. Iblis itu, dengar dulu Iblis itu pahlawan, penyaliban, apa dia Nggak pengkhianat? usah kau nanya-nanya. Kita nggak bahas itu takut Jack dia, sekarang di takut. sini. Takut dia Ngapain lu bahas ya. bahas? Lah kenapa emang apa gunanya kita dengar ocehanmu sini? Oh, kau itu halusinasimu kelewatan Oh, tinggi. ternyata setannya ada di si Rahma ini. Mas Cuma Karena tunduk kau sama itu si Rahma kayak- ini. Enggak, kau penyesatanmu itu enggak masuk akal. Udah diam dulu kau, diam Omonganmu dulu enggak kau. masuk akal. Tolong Jawab moderat. aja. Tor, Menurut nenek. kamu, Ngapain lo Yesus bahas iblis? Kita lagi bahas Iblis Tuhan. kan iblis yang menggoda Yudas sehingga matilah Tuhanmu itu. Kalau nggak digoda iblis itu Yudas nggak ada Jadi Tuhan pacar yang kau aja mati. si Yudasnya. Kau Saya pakai tanya. tinggi udah di neraka. Kau jadi Iblis, suami kau lah si. dengar dulu iblis Iya, si itu Yudas suami pahlawan kau. penyaliban. Iblis itu pahlawan penyaliban. Suami Yudas kau atau ngentot nama si Yudas. pengkhianat. Ngentot kau di neraka Eh. sono. Sabar kau le. Oh jadi Yudas di neraka. Kalau nggak ada Yudas nggak ada Tuhanmu loh. Ya sama Kalau kau, Yudas kau kan tidak suaminya. berkhianat, Luga. Kalau kan tidak ada suaminya si Yudas Yudas. berkhianat, tidak bakalan ada Tuhanmu. Itu kau pelajari Iya, dulu. tai, Cuma nanti dulu sampai itu. juling itu asal ngomong. Dengar dulu. Goblok satu ini orang Kalau lagi ngomong. Yudas tidak dibisiki iblis, tidak ada bakalan Tuhanmu, nggak bakalan dibunuh Yesus. Nggak diketemukan. Iya, dia kau kan tanya sempurna. sama si Bom aja. Kau pergi ke rumah si Bom. Kau tanya. Yesus. Saya Iya, tanya aku kau nggak loh. mau jawab kau orang jelek masalahnya. Kamu Kau diam dengar, dulu, kamu aku dengar. lagi ngajarin orang di sini. Bosan dengar ketololanmu di sini. Saya tanya aja. Saya Iya, tanya diam aja. dulu kau Sampai- nenek sihir. Aku lagi ngomong. Iya, itu diam dulu muncung kau. ngomong itu halu ngomong tolol di sini. Orang Islam itu nggak tolol kayak kau. Sembarang Iya, ngomong. diam lah. Saya tanya kau. Iblis itu Iblis pacar pahlawan kau. penyaliban. Iblis suamimu. Ya uji kau kenabianmu ini tolol dengar. Apa ya iblis itu pahlawan atau dia? Iya, Ibu Yudas selingkuhan kau. Enggak, Kan iblis itu suamimu. Gara-gara iblis itu ada Tuhanmu. Kalau tidak berkhianat itu Yudas karena bisikan iblis nggak bakalan mati Yesus loh. Kalau nggak mati Yesus terkutuk nggak Iya, ada iya, Tuhan. iya, diam lah dulu muncung kau. Ah, Iya, jawab aku dulu, lagi ngomong jawab. Roh Kudus, kau diam lah Jawab, dulu. nggak usah kau itu apa Diam lah omonganmu dulu. tadi itu omongan halusinasi kau. Sana kau cerita gitu di teman-teman OTW. Ngapain dengar itu kau ngomong gitu? Nggak masuk akal Iya, cerita dong. iya, kau ngomong sama si Bom aja, ngapain juga kau Jawab nafsu dulu. banget sih sama aku. Kau kan nenek, kau sama jawab. nenek-nenek masalahnya. Kau jawab. Akut kau jawab. Oke, Yesus gue jawab, pahlawan ya. penyaliban. Apa dia penyesat pengkhianat? Silakan jawab. Ayo. Oh, diam ya. Itu kan iman. Oke. Aku jawab kau diam ya. Penyalipan ini Bapak untuk penebusan. Ya, iblis tidak pernah mengidekan penebusan, dia cuma membunuh. Jadi ada perbedaan. Bapak Jadi dia pahlawan karena dia menyalibkan membunuh. Yesus untuk Yang saya penebusan. tanya dia pahlawan apa pengkhianat? Ah, dia pahlawan ya. Berarti Dia hanya pahlawan penyaliban adalah iblis. Dia Nah, pembunuh. itu aja. Aku cuma ingin Yes. tahu. Udah. Aku Ya cuma udah ingin kan tahu sudah aku apa jawab. iblis itu. Iblis pembunuh. Oh, jadi bapaknya sumber pahlawan. Udah. Sumber imanmu berasal dari iblis ya. Oke lah, nggak masalah itu imanmu. Lanjut, nggak ada masalah itu imanmu. Aku cuma mau Oke, tanya. saya bahas Roh Tahu. Kudus ya. Ya udah. Sekarang kau diam. Udah aku jawab kan tadi. Jangan ngoceh terus kau. Oke. Jadi imannya ini ya berasal dari iblis ya, Diam pengajaran dulu kau iblis lah nenek kau. sihir, Apa manusia pengajaran tai. Kau iblis? bisa diam nggak? Saya cuma mengulang. Iya, kau sebagai manusia. Imanmu itu ajaran iblis, berasal dari iblis, bersumber untuk iblis. Nah, Yesus mati itu dari iblis, nebus kemana? Luga, jawab dong. Yesus mati nebus kemana itu? Kan dosanya ditebus nih. Karena Nebus iblis ke langsung Bapa. gak mati Tuhanmu. Nebus kemana? Nebusnya ke Bapak di sorga. Ke Bapa. Ya udah, Loh. kalau kau nggak percaya terserah kau, matilah kau. Nah, yang mengirim Yesus ini untuk mati terkutuk kan Bapa, ya kan? Firman-Nya dikirim. Nah, Aduh, nafsu yang banget membuat nih. Yesus ini, Debat sama gua yang nafsu membuat banget. Yesus dengar dulu. Caper Yang nih membuat orang ini. Yesus dengar dulu. Yang Cari membuat perhatian Yesus ini nih. dibunuh adalah iblis. Apakah Bapa kerjasama dengan iblis untuk membunuh Yesus?
Aku debat masalah ini sebenarnya udah banyak aku jelasin, tapi ini orang minta Nggak ada gue jelasin, penjelasan. nggak ada. Jelasin dulu. Iya, berarti besok aku jawab. Aku sekarang lagi kenapa bahas Roh besok? Kudus. Kau diam dulu. Apa? Enggak usah. Apa itu Roh Kudus? Roh Kamu Kudus jangan begini. ngaku sama saya. Aku nggak suka malu. Kau Lu halusinasi. langsung banget sih Mana ada nanya-nanya sama tamu? gua. Mana ada tamu itu Roh Iya, lu Kudus jangan perempuan? laku nanya-nanya sama gua. Lu nanya masih bom-bom. Inilah mbak tamu. Kenapa Ngapain lu nanya sama juling? gua? Asal ngomong kau. Roh Kudus perempuan. Mana kau cerita gitu di Beginilah kolam orang. Kalau sudah mau masuk neraka kayak begini, orang lagi dialog enak-enak, ngerecokin. Memang orang-orang di sini takut sama kau memang karena kau udah nenek-nenek. Luga kampret di sini Dan kau diskusi donatur orang, bukan dengar ocehanmu. Iya Kamu kan, diskusi aku di ngomong sini. dulu. Nah, Nanti saya tanya, ya. kau bantah dan kau nggak tahu diri ya. Nggak usah lah kau bahas Roh Kudus perempuan. Itu urusanmu, itu imanmu. Ngapain kau kasih tahu kita di sini? Hah? Apa gunanya kau kasih tahu kita di sini? Kalau Roh Kudus Tidak mau ngurusin kau, kenapa kau ajak aku ngomong? Di sini, Aku juga nggak mau ngomong sama kau. Ya saya ada di sini. Ini Komal Muslim. Ada Kau ngomong tolol, cerita Roh Kudus. tolol goblok. Juling. Tolol Kau cerita satu ini. Komal Kristen jelek. Juling. Ini Muka lo aja udah kau jelek asal kok. kau asal Udah gendut ngomong. jelek lagi si tolol ini. Matamu Paketan. juling, perutmu buncit. Kayak buntal Juling. kau, ikan buntal. Iya nggak masalah. Yang penting banyak yang naksir. Kalau kau siapa yang naksir? Siapa yang naksir kau? Kayak perut Kau. kayak ikan buntal. Oh, paling Siapa? Cuma yang kau Makanya kejar. kawin. Cuma walaupun Coba, juga nyari kau kali. Siapa? Ngapain juga Siapa cuma yang naksir? nyari kau, nempel-nempel kau. Coba siapa itu? mana ada, Candik mana lebih ada, saja. mana ada. Candik lebih saja nggak mau. Enggak gitu. Udah. Nggak usah bahas Siapa yang personal naksir gitu. sama si ikan buntal ini siapa coba yang pernah mau sama dia? Nggak Pakai ada ini yang aja. Pokoknya ikan buntal perutmu besar. Pakai Aku data nggak mau aja debat sama udah. dia masalahnya, tapi dia nafsu banget Kalau sama aku. Luga itu ikan buntal, datanya mana Bunda Rahma? Aku pernah lihat perutnya Orang kayak gua ikan nggak mau buntal loh, debat besar dia. kali perutnya dia. Kepalanya kecil. Kepalanya lu nggak Perut kecil, gua perut besar, udah, gua udah. masih yang Udah. dulu udah gendut jelek. Udah. Perut besar ya wajar namanya laki-laki. Kok perang Orang kaya, jelek nah kan? lu udah Jadi miskin jelek, nenek-nenek udah lagi. nggak boleh. Udah. Nggak boleh gitu. Bosan. Nggak boleh gitu. Bosan dengar Nggak itu tahu nih ocehan orang sih. gila nih. Apa kau halusinasi Ya di udah lu sini? turun. Nggak boleh pergi ke nyerang-nyerang Bandung. pribadi. Ikan buntal Nggak kau yang tahu turun. nenek-nenek sihir nih anjing ini. Ngapain kau cerita begitu di sini? Ini dialog. Nggak Dialog boleh aja. gitu kasar kali Dialog aja, tuh. dialog. Diskusi aja. Iya ya. makanya lo diam. Gua nggak mau ngomong sama lu diam dulu. Wah, Bunda Rahma kena duluan, Bunda Rahma kena duluan. Epic sih ikan buntal, buset. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Nggak jadi tidur aku loh gara-gara kalian. Lah, dua-duanya loh. Dua-duanya ya udah ya, iya lah. Kemana dong? Nggak tahu. Ada ya Allah. Ikan buntal. Ikan buntal ketahuan. Ya Allah. Astagfirullah. Ikan buntal aku jadi ingat muka ikan buntal. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Bang Amus, silakan Bang Amus. Ya Bang Amus, silakan. Ya, belum. Ya salam Bang Amus, silakan. Kristen ya? Akhirnya kita kedatangan saudara Kristen. Ya silakan Bang Amus, apa yang mau dinyatakan dan ditanyakan? Nanti ada Bang Zuma itu. Silakan Bang Amus. Kok aku ke band ya padahal cuma ngomong biasa-biasa. Kenapa?
Biasa itu TikTok TikTok sensitif sama Bunda. Itu ya silakan. Biasa. Gara-gara ikan buntel. Iya, Amus silakan Amus. Nah, TikTok ini kan orang Cina punya. Apa dia paham dengan ikan Udah, buntel? persoalkan udah lah. Beneran ini emang kalau ngomong tuh ya, kayak batu. Cari aja ikan buntel, obatnya ikan buntel nggak apa-apa. Udah ini sapa dulu nih si Amus ini. Amus silakan. Halusinasi di tempat muslim, aduh pusing dengernya, capek denger. Dia nabi orang Kristen itu Bunda. ingin ku lempar batu lah dia. Amus silakan Amus. Ini namanya dibalik ya, nama sahabat Bang Tuma dibalik sama dia, Amus sobat gitu ya, dibalik. Kita nggak tahu ini Kristen atau Muslim, tapi dia bilang Shalom tadi ya. Kalau dari pembukaan kayaknya sih Kristen, tapi kok mungkin lagi cari data untuk dipertanyakan, mungkin teman-teman sabar ya guys. Bang Zuma masih monitor Bang? Abang. Lanjutkan. Ya udah. Amus silakan. Kayak lu orang hidupnya susah, akunnya 1. Masih mau ngomong malah kena ban. Itu di kamar ini maki-maki Bunda Rahma itu. Ini gara-gara ikan buntel ini. Astagfirullahaladzim. Amus silakan Amus, kamu lagi buka ayat apa untuk ditanyakan? Silakan. Sakit perut aku ya Allah. Amus. Ikan sepat, ikan tenggiri. Cepatlah Aki, salah. Cepat lagi. Gimana bahasa Makassarnya? Cepat lagi. Nggak ada orangnya coy. Mus. Enggak ada, ini Alexander silakan. Muslim non muslim? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Luga, ya? Tadi mau ngobrol sama Bang Luga. Bang Luganya udah keluar. Lucu Bang Luga itu. Nah ya lucu memang. Aduh. Siahaan aja muslim juga, siahaannya banyak muslim ya bang. Iya. Oh Bang Luga, kalau kau masih di bawah, tolong dengarkan dulu. Sampai kapan kau Bang Luga bertahan? Tanya dulu. Naikkan aja dulu. Mana Ya, dia? kita sapa dulu. Nanti kita sapa dulu Bang Amus ya, Bang Alexander ya. Oke, Bang Amus, Amus silakan. Buka mic-nya. Ya, ini tentang pertanyaan yang pernah belajar sifat 20 sih, yang katanya wujud Allah itu ada, Allah iswiti itu ada. Bagaimana itu Bang Juma? Bang Zuma silakan Bang Zuma. Bang Zuma. Sabar ya Bang Amus ya. Bang Zuma lagi ngambil masakku. Bang Zuma. Ya, intinya wujud itu artinya ada, Amus. Apa yang mau ditanyakan? Kata wujud itu artinya ada. Tidak semua yang ada harus berwujud. Gimana dong? Amus, sebelum Bang Zuma hadir, apa yang mau dipermasalahkan dari sifat Allah yang adalah wujud atau ada itu, Amus? Yang wujud itu kan ada. Bagaimana kalau nggak ada orangnya, kita bersaksi? Bagaimana itu? Apakah segala sesuatu yang ada itu harus berwujud? Hah? Amus, apakah segala sesuatu yang ada itu harus berwujud kah? Beda ya. Mewujudkan diri, berwujud. Amus coba dijawab, apakah segala sesuatu yang ada itu harus berwujud? Ya, Amus. Oke, kalau gitu kamu punya akal nggak? Akal Ada akal? wujudnya. Ada, mana wujud akalnya?
Akal sebelum bisa sebelum dirasakan. sebelum ke akal, maksudnya gini loh, kita tuh harus ngasih tahu orang Kristen kan mereka ngambil kata-kata bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya. Wujud Ayat itu bahasa itu. Indonesianya ada gitu loh, bukan bentuk. Ya, wujud itu artinya ada. bentuk. Pertanyaan dia kan bagaimana mungkin tidak bersaksi gitu. Kenapa bersaksi? Jadi dia bersaksi itu harus lihat gitu, Pin. Gitu. Ya, Kamu buka aja mic-nya biar enak ngobrolnya. wujud itu bahasa Arab bukan bahasa Iya, Indonesia. Dek. Contoh Tuhan kayak selain Allah, bagaimana menyaksikan? ya, jadi Kan, Pin. ini aku jawabin dulu ya sebelum nanti guru Anda masuk. Kami menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya. Contoh misalnya, jikalau Allah itu benar, lalu apa buktinya? Segala perkataannya itu terbukti benar. Contoh misalnya, jasad Fir'aun Aku diawetkan. bersaksi, aku yang bersaksi. Iya, bersaksi tanda-tanda kekuasaannya benar gitu. Terus apa? Ada dua laut bertemu tapi tidak bercampur kayak gitu. Lalu apalagi jasad Firaun diawetkan tadi udah. Lalu apalagi air mani itu berasal dari antara dua tulang itu terbukti. Nabi Isa lahir di pangkal kurma terbukti di tahun 2021 kayak gitu. Jadi kita menyaksikan kekuasaannya. Gitu sih, Bre. Ya, silakan Bre. Ke ini Uni, dia ke syahadat, aku bersaksi. Di situ bersaksi bukan menyaksikan. Aku Ya, bersaksi. memberikan dan kesaksian. kesaksian kita, keimanan kita mengimani. Nah, kalau gua pribadi, gua simpel gitu. Melihat. Apa buktinya Islam benar? Apa buktinya Islam benar? Ya, lihat aja. Arab, satu Arab Islam. Benar berarti. Nabinya turun di Arab, satu Arab Islam. Benar, gitu kan. Nah, Betul. Kristen tidak bisa mengungguli itu gitu. Tuhannya turun di Israel, yang Kristen Itali. Nah, jadinya kan itu tidak benar. Kita tidak bisa bersaksi untuk hal itu. Roma Italia. Iya, Itali lah. Itu sih paling. Bang Amus. Apa kamu tahu arti saksi, bersaksi, menyaksikan, memberikan kesaksian? Ngerti nggak artinya itu semua, Amus, bahasa Indonesianya? Memberikan kesaksian itu tidak harus melihat. Contoh saksi ahli. Saksi ahli dalam pengadilan disebut saksi juga. Tapi mereka memberikan kesaksian bukan karena melihat, tapi karena keahliannya. Umat Islam itu bersaksi bahwa ada Allah karena ilmunya. Ya, karena kalau kamu cross check di KBBI itu ada yang namanya saksi, bersaksi, kesaksian, mempersaksikan. Itu beda. Ya, bahasa Indonesia juga harus dipahami dulu kamusnya. Nih. Kamusnya ada nih KBBI nih. Tuh. Ya, kamu mau yang mana? Bersaksi, mempersaksikan, kesaksian. Nah, kami memberi kesaksian dengan apa? Dengan ilmu. Tidak semua yang harus ada, tidak semua yang ada itu harus berwujud. Gitu loh. Ya, Amus, silakan Amus. Mau ditanya nggak, Amus? Oke. Kamu mau ditanya nggak? Boleh nggak kita tanya satu pertanyaan saja? Aku tidak sering baca Bible sih. Nggak, ini nggak ada kaitannya sama Bible. Kamu Kristen kan? Terus apa yang bertanyakan? Apa bedanya Tuhan sama manusia coba? Dikit Uni. Nah, dia tadi Gas, Bunda. Kami menantikan Bunda. Lanjut. gini. Dia tadi menyinggung, menghubungkan dengan persyahadatan ya, kita bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dia menganggap kita harus melihat. Ya, kalau coba ke pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Loteos, Bapa yang Maha Kuasa. Khalik, dia curi lagi kata Khalik ya. Wish, Khalik langit dan bumi. Ini namanya pengakuan, persaksian, iman. Ini di iman rasuli ya, baca itu. Itulah kalau kita bersyahadat ya, aku bersaksi. Persaksian kita diucapkan dengan mulut ya, dibenarkan oleh hati, kemudian diimplementasikan dengan segala perbuatan. Itu namanya persaksian, pengucapan, pengakuan keimanan kita.
Nah, seperti pengakuan iman Rasul itu baca ya, gitu Bang ya, untuk mengkomparasikan ke pengakuan iman Rasul. Lanjut, saudaraku. Tapi wajar sih teman-teman kita Kristen ini bertanya gitu. Soalnya kan mereka terbiasa kalau sudah bicara saksi itu harus ada bentuk kayak Tuhan berwujud. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 31 nomor 52 ya. Itu pun batu pun dijadikan kesaksian loh. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian. Bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Jadi mereka sudah terbiasa harus ada benda-benda batu, tugu, manusia, api untuk disaksikan gitu. Benar ya Amos ya? Lanjut. Terus yang di Mekah itu apa? Orang Islam nyembah batu kan? Gak ada orang Islam nyembah batu. Mana dalilnya coba? Coba kamu bawa satu orang Islam yang paling jahil sekalipun, ada nggak mereka yang mengatakan ke Mekah nyembah batu? Coba. Atau ada nggak dalilnya bahwa kami diperintahkan menyembah batu? Coba. Terus apa itu? Kalau nggak nyembah batu? Kami ke Mekah tidak menyembah batu. Itu adalah arah kiblat. Kami berziarah di mana di situ tempat makamnya Ibrahim alaihissalam, dan itu ada perintahnya. Kalau seandainya kami menyembah batu, tentu ada dalilnya. Ya, kamu yang menuduh, kamu yang buktikan bahwa kami menyembah batu. Ya, Itu maksudnya batu kalau Hajar Aswad. dibilang karena apa? Karena di Ka'bah ada Hajar Aswad, padahal Hajar Aswad adanya di pojok gitu kan. Disebut penyembah. Terus apa kabar nabi-nabi Israel gitu, menyembah bait suci yang di bawahnya ada batu fondasi gitu kan. Terus karena menghadap misalnya, kalau gitu kekristenan ketika di gereja menghadap salib, menyembah salib atau menyembah pendeta, karena menghadap pendeta ketika sedang berdoa. Proyektor biasanya, Kelvin. Menyembah proyektor juga. Apalah ini ya? Apa ya? Nggak ada otaknya gitu. Atau karena mencium batu gitu. Lah terus berarti kalian di rumah suami istri nggak pernah ciuman gitu? Karena takut jadi berhala suami istrinya. Nggak ada. Agama apa ini bre? Nggak di Kristen. Kok nggak masuk ke otak kan? Kristen nggak ada nyembah. Coba lihat. Nggak ada Kristen nyembah nggak nyembah. apa? Nggak nyembah apa? Lah terus kenapa kalian setiap ibadah di gereja di depannya ada salib? Kenapa? Itu kami kan cuma duduk doang, berdiri. Kalian? Iya, tapi kalian kan menghadap ke salib tuh. Kenapa harus coba salibnya boleh nggak di belakang? Boleh nggak? Jangan di depan, boleh nggak? Kalau memang misalnya salib itu bukanlah sesembahan kalian, itu pertama. Terus yang kedua, bisa nggak Tuhan kalian nebus dosa nggak pakai salib? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kami Ya nggak? berdiri, duduk. Iya berdiri duduk tapi menghadapnya ke salib, ya nggak? Coba kalian. Nah, kami kayak Yesus. Kami Nah ini sama kayak Yesus. kita lihat foto lah, kita lihat foto ya, kita lihat foto. Kasihkan foto. Misalnya church ya, in the church gitu, misalnya in the church. Nah, gitu. Nah kita lihat gambar, misalnya, gue bilang juga kalian itu nyembah salib kalau misalnya konsepnya gara-gara menghadap. Nah ini lihat. Tuh. Sadeli, coba besarkan sadeli itu. Nih. Tuh, depannya salib. Nih. Salib juga depannya tuh. Kenapa? Kenapa salibnya harus di depan gitu loh? Ini juga. Tuh. Waduh. Tuh. Cuma menghadap kan? Iya, ini menyembah artinya kan? Kalau dalam Kristen menyembah kan? Iya nggak? Bukan. Loh, tadi katanya karena ada batu di Ka'bah, maka kita menyembah batu gitu katanya. Sekarang di gereja ada salib di hadapan kalian, masa kalian nggak nyembah salib? Kalian nyembah salib dong. Jidat kalian ke jidat kalian ke lantai. Kan? Nah, jidat kalian nggak kemana-mana. Mata kalian ke salib kan? Nggak usah jauh-jauh deh, kita nggak usah jauh-jauh ke sini. Konsep ketuhanan kalian
Kamu sujud di Iya, belakang Yesus itu. Kamu sama berdoa tuh. malah. Kamu sujud. Kamu berdoa. Ya, Kamu sujud, berdoa malah. sembah. Kamu berdoa. Mulia mana? Kamu berdoa kepada salib. Tuhanmu aja menebus dosa harus pakai salib, ya enggak? Artinya apa? Yesus itu tunduk kepada salib karena Yesus adalah hambanya salib. Sama seperti Kristen. Mulia mana? Jidat ke lantai. Mulia salib, mulia salib, mulia salib, mulia salib, mulia Kami sama salib kayak dong. Yesus. Kami sama kayak Yesus. Matius 26 Yesus 39 aja Yesus sujud. menghambakan diri kepada salib loh. Iya, Yesus Yesus menghambakan sujud. diri kepada salib. Tidak bisa dia menebus dosa tanpa salib. Ini palang kayu ini maknanya tinggi banget. Iya dong, ya enggak? Jidat. Mulia salib dong. Ya enggak? Mulia salib dong. Lantai loh. Loh kalian ke depan salib loh. Ya enggak? Kalian ke depan salib loh. Apa? Ini salibnya dibagus-bagusin, lihat. Wah, dikasih apa ini? Cekungan-cekungan dalam tembok, kasih lampu. Wah, buset ini. Ini nanti salib menyelamatkan kalian di sorga. Ya enggak? Iyalah. Gimana? Yesus aja. Lantai. Yesus aja menebus dosa butuh salib. Nah, jidat ke lantai. Mulia salib, mulia salib. Mulia salib, ya enggak? Iya, kita Asik ya? kita umat Islam ini sama kayak Yesus lu. Ya, kita Ini sama kayak besari nih, Yesus. host. Ini besari host. Ya, Host kita yang delete. terganteng. Jadi kita nggak Dia- apa-apa dibilang kami rendah ya sama kayak Yesus kalian. Yesus kalian kan juga sujud kepalanya ke lantai itu, ya. Ya memang kalian beda dengan Yesus. Yesus itu di hadapan salib. Yesus itu di Ini hadapan salib menyembah, najis menyembah. dia. Lihat ya. Sujud tuh menyembah. Lihat Yesus ini itu nyembah. najis di hadapan salib. Yang Yesus itu Ini nyembah. najis di hadapan Ini nyembah. salib. Ini sebentar. Ini nyembah ke salib. Coba tengok ya gambarnya. Nyembah ke salib nih. Coba, Ya. tuh lihat. Oh, dicipok-cipok salibnya. Gua bilang juga bukan Yesus Tuhannya. Salib Tuhannya itu. Dia sujud, dia ini lipat tangan dulu. Serius, biar dia sadar ini Amos nih. Dia lipat tangan dulu ke bawah ya. Nah, cium. Lancang dia sudah. Nah, Tahu dia, wah, jongkok dulu. Enak nggak tuh? Jongkok. Enak penyembah kayu emang. lebih mulia salib Kayu daripada dikasih Yesus. AC, dikasih gedung coba. Penyembah patung ini, patung. Oh, dicipok-cipok lihat coba ya. Yesus itu najis di hadapan salib. Salibnya yang penting itu. Makanya di dalam Islam itu para penyembah salib akan dikumpulkan dengan sesembahannya. Ketika nanti di hari penghakiman, gitu bre. Jedor. Islam kan tahun beto dong, kecup lagi. Lah kalian penyembah kayu, yang disalib itu batu penjuru. Besari host, tidur hostnya kali ya. Tuhan kok bisa berak. Batu bisa berak, bayangin ya. Tapi lu nggak nyembah Yesus ya, Amos? Lu nggak nyembah Yesus ya? Hah? Kau nggak nyembah Yesus? Kau nggak menyembah Yesus? Ah, jadi Yesus Ini bukan Amos. bukan Tuhanmu berarti. Ini Amos. Kau ini Amos, pendetamu joget-joget. Iya. Apa? Iya. Joget. Ish. Yesus bukan Tuhan. Joget pendetanya mantap kan. Terus Yesus apa? Joget. Yesus bagiku ya manusia biasa saja seperti kita. Oh mantap lah, sangkanya bagus deh, pinter. Jadi gimana perasaannya selama menyembah salib? Aku nggak nyembah salib. Berarti bener ya, salib lebih tinggi daripada Yesus ya, Fit? Gue bilang juga nggak percaya. Yesusnya aja menembus dosa manusia butuh salib. Tanpa salib Bener tidak juga ada kata penebusan. Yesus. Iya, Nyembah lu nyembah salib dari salib. awal gue bilang nyembah salib. Udah dibilang sama Kelvin. Enggak, aku nyembah salib enggak. Iya, kalian kalau di dalam gereja menghadap ke salib. Aku dari lahir aja nggak pernah ke gereja. Ya, gue gak peduli orang tua lu. Ya orang tua lu nyembah salib, bre. Lu termasuk Kristen yang nggak ikut aturan lu. Gini loh, kan nggak, kami ini bicara tentang ajaran. Kalau lu mau nunggingin Yesus sekalipun mah buat kita nggak masalah. Lu mau pijak-pijak patungnya Yesus bagi kita nggak masalah. Tapi yang jelas secara universal agama lu itu penyembah salib. Kenapa? Karena dari dasar pemikiran lu mengatakan bahwa kami itu beribadah menghadap ke
Ka'bah, kau bilang kami menyembah Ka'bah atau batu Hajar Aswad, ya sama. Nenek moyang kau, mama kau, bapak kau, semua itu penyembah salib. Betul kata si Kores, karena nggak ada Yesus di situ, yang ada cuma kayu salib sama patungnya aja. Betul ini Kel, luar biasa juga Pinnya. Berarti betul mereka nih penyembah. Iyalah, ya. Kan kita harus tahu dong, dalam hadis kan dijelaskan gitu, penyembah salib dikumpulkan dengan sesembahannya. Loh, kok penyembah salib? Cek percek ya memang begitu ternyata. Aku pernah baca Quran. Masya Allah. Aku kan coba cari kebenaran, naik ke Komal ini. Nah, itu kok Komal ini cari kebenaran. Cari kebenaran. Bacot, bubuk lah bre. Enggak, setelah dilihat cium-cium salib, dia sadar, baru sadar. Tadi omonganmu itu loh, tadi Duluan setelah siapa? lihat Duluan siapa tadi? duluan siapa? Perasaan gak ada yang duluan bang? Nggak ada duluan. Iya, karena ketika kamu membuat sebuah statement, kami menyembah kepada batu karena kami menghadap kiblat, itu kan kau yang blunder sendiri. Emakmu, bapakmu yang Kristen itu menyembah kepada salib. Itu fakta, pakai parameter kau. Aku kan cuma bertanya. Kami cuma menjawab. Tapi ini lucu, ini lucu. Apa judulnya nih? Goyang pukulan mautnya Yakub kepada Tuhan. Kan Yakub bergulat dengan Tuhan nih. Ini lucu nih. Ada di Besari host. Ini lucu nih. Goyangan pukulan Yakub kepada Tuhan. Oh, jadi Yakub mukulin Tuhan gitu. Iya. Tuhan kalah. Asik. Apa-apalah. Ya, gitulah ya kawan-kawan. Mereka nggak ada tuntunan untuk ibadahnya gitu loh. Jadi dia tuh apa ya, bereksegese sendiri sama mereka kan. Si Amos ini kalau beribadah Bunda, dia menghadap ke toilet, artinya dia nyembah toilet. Kalau dia menghadap ke helm, dia menyembah helm. Jadi makanya dia kalau mau menyembah itu kepalanya diletakin ke mana gitu, bingung dia. Betul. Apalagi Amos yang mau kau tanya? Berarti kepala kalian dinaikin ke lantai, berarti menyembah lantai. Mana ada kepala dinaikin ke lantai? Berat kali kau Bang Amos. Apalah kepala kok dinaikin ke lantai? Berat Bang Amos ini berat. Adanya. Udah berapa lem habis? Nggak punya tujuan hidup dia. Nggak punya tujuan hidup. Kepala kalian dinaikin ke lantai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat di mana mereka menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi diceritakan dalam Al-Quran bahwa setiap umat yang kepada mereka datang Nabi, datang Rasul, datang utusan, itu mereka memiliki arah ibadah. Contoh kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Mazmur 5 nomor 8 atau Mazmur 108 nomor 2. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya fa'ani berof kadekha apo patekha estakhafi el hekal kadeska bir atika. Panas. Tetapi aku berkata, dengan kasih setiamu yang besar aku akan masuk ke dalam baitmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang suci dengan takut akan engkau. Jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru kemudian ketika diterangkan bahwasanya Bani Israel itu memiliki, semua nabi ya, memiliki arah ibadah. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang suci
dan memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kubuat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Aku hendak estakhafi el haikal kadeska POD et semeka. Jadi merujuk kepada ibadah sujud, arahnya kepada bait suci yang suci. Bait suci yang sudah dimuliakan oleh Tuhan. Jadi nggak bisa kemudian kita itu menghina orang Islam karena sujud menghadap ke Baitullah. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah derek, maka mereka pun akan menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat, derek. Jadi kiblat itu adalah derek dalam bahasa Ibrani. Jadi orang Kristen ini memang karena dia agama Roma, dia nggak bisa menemukan dalam agama mereka materi-materi seperti ini. Karena bukan agama samawi, mereka adalah agama buatan manusia. Kayatsi amka lamikama al-ofo baderek, menghadap atau mengarah ke kiblat, menuju Asher, isi lakem. Itu jelas itu. Jadi kita umat Islam nggak bisa dihina-hinakan dengan orang yang awam yang tak tahu materi. Ya itu disebabkan karena orang-orang ini memang harus belajar supaya mereka itu meninggalkan kegilaan beragama dengan menghadap kepada batu zakar yang kemudian dibuat patungnya di gereja mereka. Al-Quran tidak bisa keliru. Walikullin wajhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi ada saya dengarkan penghinaan tentang sujud, muka disimpan di tanah. Justru penghambaan, puncak penghambaan manusia itu ketika kemudian itu wajah menyentuh ke tanah. Siapapun dia, mau dia presiden, mau dia raja, mau apapun, itu adalah ketundukan. Iblis disuruh tunduk kepada Adam, itu ketundukan. Siapa yang tidak mau sujud dalam beribadah berarti dia iblis. Kenapa? Karena dia sombong. Dia merasa dirinya hebat, merasa dia itu adalah punya spesial, punya kredit plus di dalam kehidupannya. Padahal Matius 26 nomor 39, Yesus menyimpan wajahnya di lantai, sujud dia sama seperti umat Islam. Lalu dikatakan di dalam Yohanes 14 ya, teman-teman, nomor 27 kalau nggak keliru saya. Di situ diterangkan bahwasanya siapapun kemudian dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba yang taat yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel untuk kemudian ibadah dan taat berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberitakan ini tidak seperti yang diberitakan oleh dunia kepadamu. Jadi Yesus itu memberitakan tentang pola kehidupannya. Yohanes 10 nomor 27, barang siapa aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus sujud, pengikutnya yang asli sujud, bukan salto-salto, jingkrak-jingkrak, tripping, bukan. Jadi kalau pengikut Yesus itu wajib Muslim, pengikut Yesus itu wajib Islam, nggak bisa tidak. Karena Islam mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. Yohanes 14 di situ juga Yesus mengatakan bahwasanya jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan dan mendengarkan perkataanku. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam melakoni itu. Satu lagi, saudara, ketika Anda melihat di dalam Yesaya 66, di situ Tuhan memproklamirkan apa? Sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan. Akan tetapi seluruh manusia akan datang ibadah sujud kepadaku. Kristen di gereja nggak bisa sujud. Begitu dia sujud, jidatnya akan ketabrak dengan kaki atau pantat meja, kursi. Ya, kursi depan. Tidak bisa dia Kristen. Karena memang Kristen ini adalah agama karya Romawi, bukan karya para nabi. Tak ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada senggok bayi, nggak ada. Tak ada nabi yang menyembah kepada manusia, tak ada nabi kemudian memanggil Tuhan kepada manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan itu. Intinya Kristen ini adalah agama anti Yesus. Itulah Kristen. Karena Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus bersyahadat. Semua yang dilakoni umat Islam dilakoni oleh Yesus. Kristen ini adalah agama barat buatan orang barat
yang mana Kristen ini adalah anti terhadap ajaran para nabi, anti terhadap ajaran Tuhan. Demikian. Kalau ada materi atau pertanyaan yang lebih berat atau ada hinaan hujatan yang lebih berat, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terus kenapa Bang Juma kebanyakan orang Kristen menuhankan Yesus ya? Iya, karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24 bahwasanya penyesat ini, nabi palsu ini akan bermukjizat, dan mukjizatnya ini akan dipercaya oleh orang-orang yang berpola pikir lemah, sehingga menganggap bahwa apa yang dibawa oleh para nabi palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Nabi palsu akan menyesatkan banyak orang, bahkan termasuk orang-orang pilihan juga akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut. Nah, begitu juga di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan sangat jelas bahwasanya iblis bersumpah akan menyesatkan kemudian semua manusia, kecuali mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah. Apa polanya kemudian? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Selanjutnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Kenapa orang Kristen ini banyak menyembah Yesus? Karena semua orang Kristen itu makan makanan yang diharamkan. Nabi Adam alaihissalam diharamkan makan buah ilmu pengetahuan, dimakan, ikut iblis. Babi diharamkan, Kristen makan, ikut iblis. Itu makanya banyak. Al-Quran itu ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi setan itu selalu menjerumuskan manusia dalam kesesatan melalui makanan. Makanan yang menjadi cara iblis menyesatkan manusia. Nah, kalau Anda kemudian bertanya kepada saya sebagai seorang muslim, kenapa Kristen banyak seperti itu? Maka saya mengatakan, satu, Al-Quran menjelaskan bahwa iblis itu akan membuat kejahatan itu menjadi seperti indah, sehingga kalian menganggap bahwa menyembah Yesus itu adalah sebuah kebenaran. Di dalam Al-Quran diterangkan iblisnya bersumpah dan mengatakan kepada Tuhan, Rabbi, Tuhanku. Ketika dia kemudian diberi izin, kan ada dalam kitab Simon, iblis telah diberi izin untuk menyesatkan manusia. Ada kan? Rabbi bima aqwaitani la uzayyanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Nah, tolong ditegur saya kalau salah ayatnya. Iblis berkata kemudian, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka yang hidup di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau Anda kemudian merasa bangga dengan banyaknya Anda tuh, ya iblis yang bersumpah dan merasakan kejahatan itu menjadi indah. Menyembah Yesus itu kejahatan, karena Yesus itu bukan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi siang malam kita sampaikan itu pun percuma, karena Anda menganggap indah nyembah Yesus itu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sudah mengatakan, aku iblis akan menjadikan kejahatan bagi mata orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang indah. Jadi Anda ke gereja itu dengar musik, terang dang 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 nadung berkatap tap tap tak terap tum dak rak tak tak rumah ka ando peraka tua ambe bantum mana masai balona muremo minum ballo DM berkata, aku berkata, DM perkatua, ake sulemo dio banuana,
Na kengke polon na asu bolong. Nah begitu. Jadi terasa indah lagu-lagu, apalagi kalau sudah musiknya itu indah kali sampai keluar air matanya, karena saking indahnya terperangah dengan kesesatan, menyembah manusia, merasa indah. Itu sumpah iblis. Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wala ugawiyannahum ajmain. Itu seingatku itu Al-Quran surah Al-Hijr ya. Seperti itu Bung. Jadi kalau tanya ya itu jawabannya. Indah kali tuh masuk gereja nyanyi. Oh, malam kudus susunya sepinya. Salah lagunya. Kayak gitu-gitulah. Kurang lebihnya gitu. Anda lah pikirkan sendiri tuh. Dia apa judulnya itu Bang? Bagus loh. Iya, DM Prakatua. Oh. Terus Bang Juma, bagaimana kita mengetahui gangguan iblis terhadap diri kita? Oh gampang. Gangguan iblis itu kalau Anda menatap apa yang Anda lakukan di dalam keagamaan Anda bertentangan dengan akal Anda, bertentangan dengan para nabi, tapi Anda anggap itu adalah sebuah kebaikan, kebenaran. Contoh, menyembah Yesus. Indah kan terasa Anda tuh nyembah Yesus, misalnya ibadah minggu. Indah kan itu, Natalan. Wah, enak kali. Tapi apakah itu benar di mata Tuhan? Kalau benar, mana dalil pembenarannya dari firman Tuhan para nabi? Ada enggak? Enggak ada. Maka untuk mengetahui itu bahwa itu adalah iblis, itu cakupannya itu di situ. Anda merasa indah kemudian apa yang Anda lakukan. Itu untuk mendeteksi. Yang kedua, secara data. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau di Islam kan tadi, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Itu kan jelas tuh. Kalau di Islam, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kan jelas tuh kalau di Islam. Ya. Nah, kalau di Anda baca Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Atas keinginan siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas keinginan siapa kemudian Anda makan babi? Atas keinginan siapa Anda makan makanan yang menjijikkan? Coba. Atas keinginan siapa Anda kemudian Natalan? Siapa yang ngajarin itu semua? Iblis. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu semua adalah tanda-tanda ajaran setan itu. Tapi apakah Anda ngeh? Apakah Anda sadar? Apakah Anda mau keluar dari ajaran itu? Tidak. Anda menganggap itu adalah sebuah kenikmatan, adalah sebuah kebenaran. Kenapa demikian? Karena iblis sudah bersumpah, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard. Tuhanku, oleh karena engkau memutuskan aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Coba. Al-Quran tidak pernah salah. Untuk mendeteksi Al-Quran ini salah ataupun benar, lihatlah Anda. Apakah ada kemudian dalam kitab saudara ibadah minggu, makan babi itu dihalalkan, menyembah Yesus itu dibolehkan? Ada enggak? Tidak ada. Tapi Anda merasa itu kebenaran. Kenapa? Karena setan yang mempengaruhi Anda. Anda tahu penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Anda tahu. Pengkhianatan Yudas karena ada iblis. Anda tahu. Imam kepala membuat tipu muslihat karena iblis. Anda tahu. Mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu karena iblis. Anda paham. Tapi apakah kemudian Anda mau sadar untuk memahami apa yang Anda tahu itu? Tidak. Anda merasa itu indah. Padahal yang memberikan hadiah salib kepada Anda itu adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Tapi Anda tidak sadar itu. Anda nggak sadar. Kenapa iblis menjadikan sesuatu kejahatan, ya, batil menjadi
indah di mata Anda. Itu makanya ke gereja. Malam kudus, duduk bersila kita sambil meminta Tuhan deemum perangkat Tuhan. Kan gitu. Ada dalilnya kan? Jangan kau minum air saja, campurkanlah alkohol sedikit. Agar apa? Pencernaanmu kenapa? Hah? Pencernaanmu kenapa? Lancar katanya. Di mana dalilnya itu, Dek? Ada yang ingat nggak? Nah, itulah yang dikatakan. Lalaku moko dio banuana na bengang ko tuang si jarekeng manemu mandiok mu minundu kami na musrena kong ko pelok mu asu bolong. Nah, itulah yang kena lagunya tuh. Bang Andi. Gitu, Bu. Aku nggak tahu artinya tapi aku lucu. Ya udah, tertawa aja Efesus lah. 5:18, Bang. Nah, apa bukan Bu itu. Nina? Yang Apa ini bunyi? yang si dia suruh minum anggur sebelum mati itu. Itulah. Jadi terasa indah ajaran itu. Kenapa? Karena iblis yang bekerja. Coba bayangkan ya. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalibkan. Artinya kalau Anda sadar tuh, Tuhan mengatakan di dalam Yohanes, ini kalau ngantuk kayak gini error. Di dalam Kisah Para Rasul 23, Kisah Para Rasul, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Karena aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Oh mama, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian malah dibenarkan, dihapuskan dengan membunuh orang yang benar. Kan tidak nyambung itu. Tapi kan Anda tidak akan pernah sadar. Kenapa? Karena Anda menganggap itu adalah sebuah keindahan. Siapa yang membuat itu? Ya iblis. Padahal nyata loh itu. Dari buahnya kamu melihat nabi palsu itu. Hasilnya, karpos dalam bahasa Yunani. Apa hasil pengajaran nabi palsu? Membuat orang memanggil aku Tuhan. Membuat orang bernubuat pakai nama aku. Membuat orang-orang bermujizat pakai nama Yesus. Membuat orang-orang mengusir setan pakai nama Yesus. Anda sudah ada pada poin itu. Setiap hari Anda bangga. Pendeta Anda, Andi Simon, mengobati orang. Anda bangga dengan itu. Anda menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Anda menganggap itu adalah sebuah keindahan. Oh, Kristen menang, Kristen. Tapi Anda lupa bahwa iblis itu sudah bersumpah akan menjadikan sesuatu itu indah gitu loh. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan, wah ini Kristen ini benar karena banyak yang oh tidak. Jangan salah. Bahkan di dalam surah Al-Araf ayat berapa itu? Ayat 17 dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Coba. Jangan kamu pikir iblis itu tenang dalam kehidupan kita ini, enggak. Makanya dalam kitab Anda itu yang Anda ambil dari agama Yahudi, aku akan melakukan permusuhan antara kamu dan keturunannya. Ini yang diterangkan Al-Quran. Maka iblis datang menyesatkan kita dari kiri kanan muka belakang kita. Jadi jangan Anda merasa nyaman karena Anda sudah kemudian ditebus dan segala macam. Oh tidak, justru itulah cara iblis menyesatkan. Begitu saudara ya, Anda menghina umat Islam yang sujud begitu sempurna ibadahnya. Mereka dari seluruh penjuru bumi sujud mengarahkan diri mereka dengan ketaatan kepada satu titik. Bayangkan itu, Anda jadikan itu hinaan. Sementara di dalam kitab yang Anda gunakan, semua nabi itu memiliki batu penjuru dan mereka sujud kemudian menuju ke arah itu. Bahkan kalau Anda lihat secara bahasa Ibrani ya, di dalam kitabnya orang Yahudi, di situ bederek itu artinya kiblat. Coba, derek itu kiblat. Itu bahasa Ibrani itu. Nah, kalian punya kiblat kagak? Kalian tidak punya kiblat. Nah, makanya saya katakan Kristen ini agama Batu yang zakar, Bang. dibuat.
Batu lain zakat. itu. Berek-berek injo puna sakar injo berek-berek teh derek. Cece. Balas ya anak-anak puna kaman ni kamase. Teh berek-berek derek. Ya tapi kan itu kiblat mereka bang. Oh, kiblatnya ke situ. Wah, itu lepas tangan kalau saya kalau itu. Teh berek-berek kamase derek. Lele. Sesana ndak nakamban. Anjo bundara menalangi rinatin na makkala. Ngapa nakana derek na berek-berek bedeng. Cece. Melaku janak deh. Astagfirullahaladzim. Balas ya nak ke. Satu Timotius bang. Melupakan umat Islam nyembah Ka'bah. Disuruh mabuk itu di 1 Timotius pasal 5:23 itu. Maksud saya itu. Yes. 1 Timotius itu yang mulai cerdas, mulai anak-anak semua pada cerdas semua, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi aku pakai pun kami umat Islam menyembah Ka'bah, nak manjo, tanjak nurun sipolong. Anjo kami umat Islam sujud mengarah ke kiblat itu hanya ketaatan saja karena perintah. Andaikan Tuhan mengarahkan kita untuk sujud ke mana kepatikan, itu pun kami lakukan karena kami sami'na wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mentaati. Kami adalah umat yang mendengarkan perintah Tuhan. Karena di dalam Mazmur 37 nomor 28 itu Tuhan mencintai hukum. Maka kami pun umat Islam mencintai hukum itu. Begitu saudara Suma Sobat. Amus Sobat. Dibalik namanya. Gambar apa yang arena lambaga. Tapi apa agamanya ini? Dia tadi bilang nggak menyembah Yesus bang. Dia bilang aku nggak nyembah Yesus katanya. Berarti Kristen yang sudah mulai sadar berarti. Ya. Jadi tek pakai kaman juga di. Sambulai kun tulinggis. Hah? Ngapain bos? Udah bang, aku mau tidur nih. Mau tidur? Tidur ya. Iya. Gak mau minum sikit tua? Enggak. Tobat. Berarti kamu tidak taat kitabmu kalau kamu tidak minum balok. Minum sikit kata Paulus. Minumlah Biar sikit. pencernaanmu lancar. Biar pencernaanmu lancar. Aku gak nyembah Yesus, aku jarang baca Bible. Oh gitu. Enak lah jadi Kristen. Aku pengen tahu Islam aja. Tapi sebelum Kenapa? Kristen, dia pengen tahu agama Islam katanya. Tapi aslinya kau di KTP Kristen ya? Bagus itu kalau mau tahu Islam, tapi jangan mengedepankan sesuatu yang Anda tidak tahu. Seperti tadi, jangan. Mending Bang Suma, menurut pandangan saya melihat umat Islam, benarkah Muslim Islam itu menurutku menyembah Ka'bah? Tolong diluruskan. Nah, kami jabarkan gini. Gitu, orang mau belajar itu begitu. Bagus kalau Anda mau belajar bertanya Islam, saya senang. Kalau Anda non Muslim bertanya Islam tapi tujuannya untuk tahu, saya senang, bukan untuk menghujat. Saya senang. Gitu loh Bang. Ya sudah, aku minta maaf Bang Juma. Iya, sama-sama. Saya pun Iya. minta maaf ya. Teman-teman sini minta maaf. Ya kami Oke, minta Bos. maaf. Tapi yang penting kalau mau tanya bagus-bagus, nggak usah kayak tadi. Karena kami selalu berhadapan dengan oten dek. Oten-oten yang suka cuman menghujat. Kalau kau cuman pengen tahu, nggak masalah. Ya, Amus nggak mau tahu ayat-ayat enak di Bible. Nggak mau tahu ya udahlah kalau Ya, nggak mau. lanjut. Ya Bang Zuma lah tuh. Oke. Kalau nggak ada lagi, Subuh nih ke situ. istirahat, kita udah jam 4 lewat ini. Berani ya, Rok? Besok lagi kita ketemu ya. Saudara Amus sobat Suma kalau Iya. mau bertanya Islam naik aja ke sini besok ya. Saya insya Allah siap membantu. Aku ngantuk juga nih. Iya. Bang nggak nyanyi Den Raka tua tadi Bang. Janganlah, itu lagu Pamungkas itu. Sekali-sekali aja, sekali setahun lah dikeluarkan itu lagu. Sudah, aku tutup dulu ya. Salam.
Leba miro mula rama. Satu Leba hiburan. miro mitindro. Belum turun. Aduh, bulan Rama ini lagi di YouTube bulan Rama kena. Nggak pernah makalannya tanja orang kayak kamatongnya anu siluman lele. Ngapain juga dong? Astagfirullahaladzim. Orang mau putar lagu lagi. Apa kau? Aku pikir gambar lo tadi, sorry, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aku pikir gambar, ternyata makhluk hidup. Sedih sekali kasihan. Oh, dia dengar lagu tapi dia sedih gitu. Jadi Oh. sampai ndak bisa tutup mulut nak kena hoteng. Ini harusnya dia pakai masker kayak aku juga loh. Tutup dulu Bang Juma ya. YouTube ya. Iya. Oke, sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, ya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Rahma karena sudah mempertontonkan teman-teman Bang Suma yang harusnya pakai masker juga ya. Tadi kupikir gambar tapi ternyata makhluk hidup. Masya Allah, astagfirullah, ya Allah, ampuni hambamu ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di channel-channel channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini. Ada Zulkifli Emabas, Hendy Slebes, Trionsur Comment Center, kemudian Uniripa Channel, kemudian Muslimah Channel, ya, oke semuanya ya. Bebas nih Bunda. Jangan makin lagi kodong yang tadi Dede balak-balak. Oh, ini yang ompong giginya juga ini kodong ya balas ya anak. Oh mama, iyalah, iya. Indah kan? Oh indah Bang, sekali. mana Bang lagu tadi Bang terakhir Bang? Nyanyi dulu itu tadi. Janganlah, sekali setahun aja lagu itu, lagu Pamungkas. Hanya malaikat penjaga rezeki itu yang tahu dengan saya berdua. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesertaan antum semua. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah. Melembutkan hati kita. Ya, dan yang terpenting adalah setiap momen seperti ini ada terpentingnya. Kita selalu diwaraskan oleh Allah. Jangan sampai rusak otak ini ya. Kalau otak ini rusak, inilah yang terjadi tuh. Otak rusak. Otak rusak ya gitu. Mantap, macu piri anak buah. Oke, saya kira begitu ya teman-teman. Mohon maaf ketika ada kata dan kalimat yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang baik buat saya untuk kemudian memberikan sesuatu yang mungkin ilmu yang bermanfaat bagi saya sebagai amal. Ya, dan juga teman-teman adik-adik saya di sini yang memberikan masukan ilmu. Anak rohani Bang. Itu, ya anak rohani. Semoga menjadikan itu adalah amal ibadah, amal jariah untuk kita semua. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.